Sigit ini cinta sama Sekar. Dan tidak ada orang yang bisa menghalangi percintaan Sigit dan Sekar, Pak. Kurang ajar kamu! Kurang ajar kamu! Kamu sudah lancang, tidak mendengarkan orang tua. Sigit langsung mainkan wayang tersebut, seolah-olah Sigit ini dalang. Dan Sigit ini bingung, loh ini tanganku kenapa? Tanganku kenapa? Tanganku kenapa? Sigit memainkan wayang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, puasanya tetap lancar ya di bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan puasanya ini diterima dan ibadah-ibadahnya juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Oke, sembari absen ya kan, seperti biasa sembari absen saya mau ngasih pengumuman. Ini untuk kaos raw, ini sudah ditutup ya. Nanti dibuka lagi ini setelah lebaran dengan desain yang baru. Jadi buat teman-teman yang mau mesen kaos RAW ini bisa dimulai lagi nanti ketika habis lebaran dengan desain baru dan harganya pun nggak seperti kemarin mahal. Karena apa? Kemarin ini harganya terlihat mahal karena sebagian dari hasil penjualan ini kita sumbangkan ke teman-teman saudara-saudara kita yang membutuhkan. Boom! Udah absen semuanya? Cerita kali ini kiriman dari salah satu subscriber ini ceritanya bener-bener rumit sekali dan saya ini membedah dengan tim bener-bener berjam-jam ya Mas Abdi? Iya, berjam-jam. Berjam-jam. Jadi ada sebuah kisah cinta terlarang. Ini dikarenakan sejarah kisah silam. Tapi pada akhirnya mereka berdua sepasang kekasih ini akhirnya dipersatukan. Di sini ada keanehan sekali. Ini yang mempersatukan sebuah wayang kulit. Wayang kulit bisa mempersatukan cinta, apalagi cinta terlarang. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ceritanya. Ada di antara kita, mereka ada di antara kita, kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Seperti biasa, sebelum saya cerita, ini nama tempat toko disamarkan untuk keamanan bersama. Jadi ketika ada di kemudian hari ada masalah, ini bukan tanggung jawab dari saya dan tim ya. Jadi ini sudah ada kesepakatan bahwa cerita ini aman untuk dibawakan, ya kan? Makanya semua nama tempat toko disamarkan. Kejadian ini kisaran tahun 90-an. Ada toko di sini kita sebut saja namanya Sekar. Sekar ini hidup dengan ibunya. Kita sebut saja ibu Sekar ini namanya Bu Lastri. Bapak Sekar ini sudah lama almarhum, sudah lama meninggal. Kini Sekar usianya ini 20 tahun dan masih kuliah. Sekar ini mengambil jurusan seni tari. Sekar ini benar-benar pinter nari. Hingga pada akhirnya membiayai kuliahnya ini dengan kerja keras Sekar sendiri. Lewat Sekar ini ikut sebuah sanggar dan Sekar di situ mendaftarkan diri sebagai pelatih. Di sini Sekar ini pinter ngelatih. Banyak anak-anak SD, SMP, SMA ini belajar dengan Sekar. Dan gurunya ini nggak cuma Sekar, banyak juga. Ada banyak guru di situ. Kalau Bu Lastri, ibu dari Sekar ya kan, beliau ini seorang penjual jamu gendong, ya kan? Penjual jamu gendong keliling gitu kan, digendong dan meracik jamunya ini meracik sendiri gitu kan. Pada suatu hari kampus ini ngadain acara, ya kan? Pada saat itu ada panggung juga. Nah, disitulah Sekar mempertunjukkan cara Sekar ini menari. Sekar ini tampil di situ. Ini semua orang-orang yang ada di kampus ya kan, teman-teman Sekar begitu juga dengan dosen-dosennya ini melompong, ini bengong melihat aksi Sekar. Sekar benar-benar beraksi dengan meliuk-liukan tubuhnya. Sekar ini benar-benar menari dengan benar-benar bagus sekali. Ini yang membuat orang ini tercengang melihat Sekar ini menari. Anehnya ini orang-orang yang melihat ini seolah-olah ini terpikat. Kayak ada daya magnet tersendiri di tubuh Sekar. Pengisi acara di kampus tersebut ini gak cuma Sekar perform, tapi ada lagi nih. Ini ada satu band pada saat itu, ini lagi musim-musimnya, musik-musik ini kayak di eranya God Bless, Cosplus ya kan. Terus ada bandnya Ikang Fauzi, era-era itu. Ini di kampusnya Sekar ini ada vokalis di band tersebut, kita sebut saja namanya Sigit. Rombongannya Sigit ini anak seni musik. Sigit pun tampil dengan teman-temannya. Band Sigit tampil dan memang tak kalah ramai dari Sekar. Banyak anak-anak muda di situ benar-benar mengidolakan Sigit. Sigit sendiri ini adalah anak orang kaya. Tapi Sigit ini ramah orangnya. Sigit benar-benar ramah. Nah, setelah Sigit ini selesai perform, Sigit ini terpukau sebenarnya sama si Sekar. Hingga pada akhirnya Sigit ini mendekati Sekar. Sigit ini ngajak ngobrol Sekar. Sekar, aku tadi terpukau. Aku benar-benar lihat kamu memang keren banget kamu. Bagus banget performa kamu.
Aku nggak nyangka kamu menari dengan begitu bagus. Enggak biasa aja. Kamu juga tadi nyanyinya bagus kok. Ya Sekar, kita sama-sama di seni, tapi memang aku ini nggak bisa yang namanya nari Sekar. Aku raiso. Nggak ngerti aku caranya nari. Aku juga nggak ngerti caranya nyanyi. Begitu juga dengan Sekar. Hingga pada akhirnya Sigit ini jatuh cinta. Sigit jatuh cinta dan hingga pada akhirnya Sigit ini sering kirim surat menyurat. Jadi percintaan era dulu ini belum ada handphone. Ini percintaannya ini modelnya ini surat menyurat. Kirim surat, taruh di buku, bukunya dikirimin dari temennya segala macam, nanti ditukar lagi sama buku, dalamnya ada suratnya, saling membaca. Seperti itulah model tipikal cinta dulu. Nah mungkin ibu-ibu di rumah, kakak-kakak di rumah yang mengalami percintaan masa lalu seperti itu, apa enggak sih? Apa ada versi lain? Silakan tulis di kolom komentar. Boom! Dulu mah isinya puisi-puisi kan, ada sayap-sayap patah, ada sayap-sayap pegel gitu. Canda teman-teman. Oke, di sini akhirnya berjalannya waktu Sekar ini tambah deket sama Sigit. Sigit ini sering jemput Sekar, terus akhirnya mereka deket, di kampus mereka deket, segala macam, saling support. Nah, semenjak disitulah Sekar tiba-tiba mulai diteror. Mistis mulai muncul di percintaan mereka. Apa sih? Ada apa sih dengan Sekar? Apa sih yang terjadi dengan Sekar? Pada suatu malam, ini Sekar sudah tidur, Sekar ini bermimpi. Di dalam mimpi Sekar, ini ada pertunjukan wayang kulit. Nah, pada saat itu adegannya ini adegan peperangan. Wayang-wayang yang dimainkan oleh dalang sedang memperagakan ini perang, sedang diadu wayangnya. Das. Pada saat itu Sekar ini memperlihatkan dalang ini memainkan wayangnya. Dan suara itu semakin keras. Suara gamelan, suara gending, ini semakin jelas, semakin keras. Hingga pada akhirnya Sekar ini terbangun karena suara semakin keras di telinga Sekar. Ini membuat Sekar ini terbangun sendirinya. Sekar terbangun. Nah anehnya ketika Sekar ini terbangun justru suara ini belum hilang. Suara-suara riuhnya gamelan, riuhnya gending, suara riuhnya peperangan wayang ini malah justru semakin keras. Aneh, Sekar ini udah bangun tapi justru masih ada suara itu. Dari mana ini asalnya? Hingga pada akhirnya Sekar penasaran. Suara dari mana? Apa di sini ada hajatan? Deket-deket sini di kampung ini ada hajatan? Perasaan enggak. Apa terbawa angin suara itu tadi? Sekar masih positive thinking, ya kan? Sekar masih positive thinking, tapi suara tadi ini semakin mengganggu Sekar. Semakin kencang, dan pada akhirnya Sekar ini bangkit dari tempat tidur. Bangun dari tempat tidur, ini nyari sumber suaranya ini di mana. Sekar jalan kaki terus-menerus. Ini sebelah mana? Setelah Sekar keluar dari kamar, ini Sekar berhenti sejenak dan mikir, ini suara asalnya dari mana nih? Ini dari mana nih? Dan semakin jelas ini arahnya ini kayak di belakang rumah, seperti di belakang rumah. Dan pada akhirnya pelan-pelan Sekar ini menuju ke belakang rumah tanpa membangunkan ibunya. Ibunya ini tidur berada di samping kamarnya Sekar. Dilewatinlah kamar ibunya, dilewatin pelan-pelan dan pada akhirnya Sekar sudah sampai dapur. Saat Sekar sudah sampai dapur, suara gamelan, suara riuhnya wayang kulit lagi main-main ini ya, lagi perangnya ini semakin jelas terdengar, semakin jelas. Ini suaranya semakin jelas. Semakin riuh. Benar-benar semakin riuh. Jelas sekali. Dan pada saat itu juga, ini Sekar akhirnya membuka pintu belakang. Pintu paling belakang di rumah. Dibukalah sama Sekar. Cekrek. Sekar kaget. Ketika Sekar membuka pintu, suara tadi tiba-tiba langsung hilang. Langsung lenyap. Seketika itu juga. Loh. Kok hilang suara nih? Opo ono tanggapan ini yo? Apa ada wayang malam-malam? Akhirnya Sekar menutup pintu dapur dan menuju kembali ke kamar. Saat masuk kamar, Sekar ini menutup pintu. Dan saat pintu ditutup, tiba-tiba ini langsung gelap tanpa cahaya. Di sini Sekar kebingungan, kayak ngap mau nafas ini susah. Nah, tiba-tiba ini muncul cahaya. Ini seolah-olah Sekar ini ada di tengah-tengah itu tadi. Ada di tengah-tengah ruangan tersebut. Dan cahaya ini mengelilingi Sekar. Sekar sampai bingung. Ini kayak cahaya ini mengelilingi Sekar. Cahaya putih. Dan Sekar ini kaget. Busana yang dikenakan Sekar ini serba putih. Putih semuanya. Ini dari atas. Ini terusan. Hampir kayak daster. Cuma panjang. Menutupi kaki. Bener-bener. Maaf ya. Ini hampir kayak kuntilanak. Sekar kaget dengan pakaiannya. Sekar ini kaget. Loh. Nah, cahaya ini terus mengitari Sekar.
Dan pada saat itu akhirnya Sekar teriak saking takutnya, "Tolong, ibu, ibu." Tiba-tiba ini ibunya membangunkan Sekar. Dok, bangun, Dok, bangun. Kenapa? Ada apa, Dok? Bu, Sekar mimpi, Bu. Sekar mimpi. Ini ternyata mimpi ada di dalam mimpi. Sekar mimpi, terus di dalam mimpi ada mimpi lagi. Ibunya ini menenangkan. "Mimpi apa kamu? Udah tenang, tidur lagi. Tidur lagi, besok pagi kamu kuliah loh." "Iya, Bu. Ibu tahu gak sih, Bu? Mimpi itu datang lagi. Mimpi yang kamu masih kecil itu toh yang pernah cerita ke Ibu." "Iya, Bu." Nah, ternyata Sekar ini mimpi seperti itu, ini sering dari kecil. Ini mimpi ini muncul lagi ketika Sekar ini udah dewasa dan pacaran sama Sigit. Ini muncul lagi. Padahal mimpi-mimpi itu ini waktu Sekar masih kecil, sering dimimpiin seperti itu. Nah, ini diceritain ke ibunya. Dan pada saat itu ibunya ini menenangkan. "Udah, sekarang mending tidur. Tak temenin ibu tidur sini. Biar kamu gak takut." "Iya, Bu, ibu tidur sini ya, Bu." Akhirnya ibu ini tidur di sebelahnya Sekar. Nah, hingga pada akhirnya seperti biasa menjelang subuh ini Sekar selalu bangun karena mau sholat subuh terus bantuin ibunya gitu kan. Sekar bangun. Sekar pun tidak lupa membangunkan ibunya. "Bu, bangun, Bu. Sekar tak mandi dulu, Bu. Nanti sholat bareng ya, Bu." "Iya, sana kamu duluan." Akhirnya Sekar pun bangun, ngambil handuk, terus langsung menuju ke kamar mandi. Saat menuju kamar mandi, ini harus melewati dapur. Dan tepat saat Sekar ini berada di dapur, bum, kaget. Ibunya sedang numbuk jamu di situ. Ibu, kenapa, Nduk? Ada apa? Kamu kenapa? "Bu, terus yang di kamar siapa?" Sekar takut. "Ada apa toh kamu? Kok kayak gini sih?" Sekar bingung di sini. "Bu, ibu ada di kamar tadi, Bu." "Kamu itu yang benar. Orang ibu di sini kok." "Bu, bukannya ibu nemenin Sekar tidur?" "Ibu nggak nemenin kamu, Dok." "Ada apa toh?" "Lah terus malam." "Lah ini siapa?" Dan pada saat itu, karena Sekar ini pengen buktiin kalau ada dua ibu, ya kan? Sekar ini langsung ngajak ibunya menuju kamarnya Sekar. Gak jadi mandi nih, ngajak ke ibunya ke kamar Sekar. Nah, pada saat sampai kamar, ternyata di kamar ini nggak ada siapa-siapa. "Bu, siapa ya, Bu, tadi?" "Alah, kamu itu lo kecapean, terus kamu ini halusinasi." "Bu, beneran, Bu. Tadi ada, justru malah ibu ini berperan tadi ini bener-bener menyadarkan ketika Sekar ini mimpi. Ketika Sekar ini mimpi yang ngeri banget, Bu. Mimpi waktu masa kecil Sekar ini muncul lagi, Bu." "Berarti nenekmu itu kangen. Mungkin itu nenekmu nemenin kamu bubuk. Wes ora apa-apa, udah sana mandi." Sekar kaget. "Lah terus ini siapa? Kok ada ya kayak gini ya?" Saya ini kadang kalau ada cerita yang, ya maaf ya karena ini saya hanya membacakan ya kan. Terus kalau ada yang cerita ini masuk akal nggak ya? Tapi ada gitu loh. Saya jadi bingung. Akhirnya memang benar-benar dari tim dari dulu ini bikin kayak jargon gitu kan, kayak bikin jargon mereka ada di antara kita. Ini berarti bener memang dari tim ini udah mikirin banget ini nanti jargonnya ini ya, kata-kata yang tepat ini buat RAW ini ya. Ternyata kok ada gitu loh. Saya juga bingung, ya kan? Oke, lanjut ceritanya ya. Hingga pada akhirnya Sekar udah mandi segala macam, sarapan, dan akhirnya Sekar pun pada pukul jam 7 ini Sekar pun berangkat ke kampus. Dan pada saat itu Sekar ini bengong, di kampus ini bengong. Dan bertemu Sigit, Sigit pun tanya, "Kamu kenapa kok bengong? Ada apa? Kamu kenapa? Kamu sakit? Kalau ada apa-apa dengan kamu, segera ngomong sama aku." "Apa gunanya aku?" kata Sigit. Singkat cerita, hubungan mereka ini semakin dekat. Sigit sering main ke tempatnya Sekar, begitu juga Sekar sering main ke rumahnya Sigit. Nah, di sini bapaknya Sigit ini kenal kan akhirnya dengan Sekar. Nah, disinilah bapaknya Sigit ini ngobrol sama Sekar. "Kegiatannya Sekar selain kuliah apa, Nak?" "Oh, kalau Sekar ini ikut di sanggar, Pak. Sekar sambil ngajar nari." Nah, itu bagus. Beda sama Sigit. Bapak ini sering berantem sama Sigit. Karena bapak ini sebenarnya pengen Sigit ini meneruskan karir bapak nantinya sebagai dalang. Nah, Sigit dengar, "Apa sih, Pak? Lagi-lagi Sigit dipaksa jadi dalang. Lagi-lagi Sigit dipaksa jadi dalang. Sigit capek, Pak. Sigit ini anak musik, Pak. Sigit ini ngeband, Pak. Jangan paksa Sigit jadi dalang, Pak. Udahlah, nggak usah ngompor-ngomporin Sekar. Nanti akhirnya malah Sekar ini nyuruh Sigit jadi dalang, Pak." Nah kan, dengar sendiri kamu. Sigit ini nggak mau yang namanya meneruskan cita-cita bapak. Dia belum tahu kalau jadi dalang ini nantinya gimana. Padahal ini masa depan ini lebih cerah. Karena bapak akan menunjukkan bagaimana cara mendalang yang benar. Tapi dia seperti itu. Saya suruh belajar ini nggak pernah mau.
Nah, disinilah. Memang Sigit itu, ini dipaksa dari kecil untuk jadi dalang. Tapi Sigit ini selalu menolak. Karena bukan passionnya, menurut Sigit ini bukan passionnya. Setelah Sekar sepulang dari rumah Sigit, ini ketika pada malam harinya, ini Sekar kembali lagi nih. Bermimpi, mimpi yang sama dengan adanya peperangan wayang. Terus menerus, ini mimpinya ini sama. Terus menerus seperti itu. Dengan mimpi-mimpi Sekar yang sebelum-sebelumnya. Sama. Dan pada akhirnya Sekar ini memutuskan ketika dia ini sudah terbangun, Sekar ini tidak mau tidur lagi. Setiap dimimpikan hal seperti itu, Sekar takut akan tidur lagi. Takutnya kenapa? Dia dibawa ke alam mimpi lagi. Di dalam mimpi ada mimpi. Terus seperti itu yang Sekar rasakan. Hingga pada akhirnya udahlah, pokoknya kalau aku dapat mimpi seperti ini lagi, aku mending gak tidur. Mau jam berapapun, sering seperti itu akhirnya Sekar ini. Ini yang membuat ketika di kampus, Sekar ini gak konsen. Sering ngalamun, sering apa. Hingga pada akhirnya karena mimpi ini terus hadir di tidurnya Sekar. Sekar ini cerita sama salah satu guru tari juga. Yang profesinya ini sama kayak Sekar. Di Sanggar, Sekar ini cerita. Ada salah satu temennya, kita sebut saja namanya Asih. Mbak Asih, aku mau cerita. Iya Sekar, ada apa? Mbak Asih pernah dengarkan aku cerita soal aku mimpi itu Mbak. Yang dari kecil aku pasti dimimpiin seperti itu. Iya tahu. Terus ada apa? Gini loh Mbak, mimpi itu hadir lagi Mbak. Terus menerus. Semenjak aku deket dengan pacarku Mbak. Itu terus menerus Mbak. Ngeri banget Mbak. Sekar, menurut Mbak, kamu ini harus rajin beribadah. Dengan kamu rajin beribadah, minta sama Allah perlindungan segala macem. Nanti kalau mau menjelang tidur kamu berdoa. Biar selama kamu tidur ini dijaga. Sing jenenge wong turu, istirahat. Kuwi malaikat njogo. Kalau bisa, sebelum tidur ini kamu berdoa. Itu biar kamu ini tenang, mimpinya ini juga gak aneh-aneh. Iya sih Mbak, Sekar juga udah seperti itu juga kok Mbak. Tanpa Mbak Asih ngomong, tanpa Mbak Asih nyuruh, ya Sekar sudah melakukan hal itu kok Mbak. Nah makanya yang ikhlas. Berdoa itu dari hati. Jangan asal ngucap. Nggih Mbak. Berjalannya waktu ya kan, ini akhirnya Sigit dan Sekar ini lulus kuliah. Dan pada saat setelah lulus, Sigit ini ngomong sama bapaknya. Pak, sekarang kan Sigit udah lulus kuliah. Sigit pengen Pak, menikah Pak. Loh, kalau kamu sudah punya keinginan menikah, berarti kamu juga harus udah memikirkan pekerjaan. Mau dikasih makan apa? Jangan menggantungkan dari orang tua. Kamu harus ada pekerjaan. Ya kan, dengan adanya nanti Sigit ini main musik, bisa ngisi di kafe atau apa segala macam. Kalau yang seperti itu tidak paten. Makanya Bapak dari kamu kecil selalu Bapak bilangin dadio dalang. Ngikutin Bapak. Karir Bapak ini yang lanjutin siapa lagi kalau bukan kamu? Alah Bapak. Ya tapi Sigit pengen nikah Pak. Nah tiba-tiba di tengah perdebatan mereka, Sigit mengucapkan, coba aja ibu masih hidup. Kalau ibu masih hidup, pasti ibu langsung setuju. Dan gak pakai lama merestui pernikahan aku dengan Sekar. Tiba-tiba Sigit seperti itu. Bapaknya langsung ngomong, iya, kamu gak nganggep kalau bapak ini juga bisa juga jadi ibumu. Bapak juga gak mau nikah lagi kok, demi kamu. Ya wis, kalau toh memang kamu ini mencintai Sekar, permintaan bapak, yo kamu harus kerja. Bapak pengen ketemu orang tuanya Sekar dulu. Kalau bisa, nanti tunggu bapak free. Tunggu bapak nggak ada kegiatan dalang. Tunggu bapak ini nggak ada kegiatan kumpul dengan orang-orangnya bapak, rewangannya bapak. Tunggu bapak ini nggak ada acara. Biasanya kan bapak latihan sama wiyogo-wiyogonya bapak, latihan dalang segala macem dengan sinden-sinden. Nanti kalau sudah harinya tepat, bapak juga bakalan ngomong, minta diantar juga sama adik-adiknya bapak, biar kita kesana bareng. Jangan cuma kamu sama bapak, biar kita ini dihargai. Ngerti kamu? Iya Pak, makasih Pak. Nah maka dari itu, jangan ngomong kayak gitu. Ucapannya kayak tadi nyakitin Bapak. Iya Pak, ya memang karena Sigit ini kangen sama ibu Pak. Ya tahu, ya tapi orang udah meninggal. Bapak juga gak pernah memperlakukan kamu ini kayak anak tiri. Jangan ngomong seperti itu lagi kamu. Iya Pak. Dan pada akhirnya Sigit ini mengabarkan Sekar. Pada suatu hari Sigit bertemu dengan Sekar. Sigit ini ketemu sama Sekar ini di taman, yang dimana mereka ini sering ketemu di situ. Sigit ini ngomong sama Sekar. Sekar, ada sesuatu yang aku mau ngomongin sama kamu. Apa toh? Kamu udah yakin belum sama aku? Yo yakin lah. Terus kira-kira
Kalau toh bapakku datang ke rumah kamu dan menanyakan perihal lamaran, kira-kira kamu dan keluarga siap nggak? Serius kamu? Yo kalau kayak gitu aku ngomong dulu sama ibuku. Berarti dari kamu sendiri udah siap kan? Ya siap lah. Aku juga masih bareng kamu sampai sekarang. Berarti kan aku nyaman sama kamu. Yo, kalau bisa kamu ngomong sama ibumu. Karena nanti bapakku mau datang ke rumahmu. Nah, untuk harinya nanti tak kabari. Nah, pada akhirnya Sekar ini ngomong sama ibunya. Sekar ngomong sama ibunya dan ibunya ini kaget. Nduk, keluarganya kita ini kan keluarga apa adanya kayak gini, Nduk. Emang kamu gak malu, Nduk? Bu, udah Bu. Lagian, bapaknya Sigit ini orang baik, Bu. Sigit juga baik. Ibu kenal Sigit kan? Sigit itu seperti apa? Nah, singkat cerita pada akhirnya Sekar pas main di tempatnya Sigit, akhirnya bapaknya Sigit ngomong bahwa tanggal sekian-sekian bapaknya Sigit dan keluarga mau main ke rumahnya Sekar. Sekar pun sekali lagi di sini ngomong sama bapaknya Sigit, begitu juga dengan Sigit. Pak, tapi sekali lagi keluarganya Sekar ini memang keluarga nggak punya, Pak. Maaf yo, Pak. Udah, nggak usah bahas itu. Bapak nggak pernah mempermasalahkan itu kok. Kamu nggak usah ngomong kayak gitu, Sekar. Udah, tenang aja. Bapak ini nggak pernah lihat orang ini dari uang, harta, kekayaan. Ini nggak pernah. Udah, tenang aja. Bapak menerima kamu kok. Nah, berarti kalau Bapak menerima kamu kan segala kekurangan keluargamu segala macam itu Bapak juga sudah menerima. Iya Pak, matur nuwun. Sekar tenang di sini. Tibalah di mana hari pertemuan. Sekar yang di rumah ini sudah mempersiapkan segalanya dengan ibunya, dibantu dengan bule-bulenya Sekar, adik dari almarhum bapaknya Sekar. Pada datang ke situ karena rumahnya ini juga nggak begitu jauh. Ini bule-bulenya Sekar udah pada di situ, bule dari bapaknya, adik-adik dari bapaknya Sekar. Nah, di sisi lain ya kan, di tempatnya Sigit, omnya, tantenya, bulenya segala macam ini udah pada mau ikut, ya kan? Udah pada mau ikut karena keluarga besar mereka ini. Nah, pada saat itu yang bawa mobil, yang ngemudi mobil ini omnya Sigit. Dan pada saat itu mereka menuju ke rumahnya Sekar bareng-bareng di satu mobil. Giliran mobil ini sudah mau sampai, ya kan? Ini tiba-tiba bapaknya Sigit kayak punya sesuatu hal yang aneh. Sigit. Bapak kenal kampung ini Sigit? Bapak kenal banget sama kampung ini? Iya Pak. Ini arahnya kemana ya? Ya bentar lagi sampai kok Pak. Hingga pada akhirnya ini mobil sudah mulai mau sampai. Setelah di depan rumah, saudara-saudara Sekar, begitu juga Sekar ibunya ini sudah berada di depan rumah untuk menyambut. Tiba-tiba bapaknya Sigit ini langsung ngomong sama omnya Sigit. Dek, puter balik. Sigit langsung nanya ke bapaknya. Maksudnya gimana Pak? Enggak, udah. Bapak batalkan. Bapak ini maksudnya gimana Pak? Ini mereka udah di depan rumah Pak. Udah, batal. Dek, puter balik. Saya bilang puter balik. Akhirnya mau gak mau mobil puter balik. Nah saat pada puter balik itu tadi, Sigit terus-terusan debat sama bapaknya. Hingga pada akhirnya Sigit keluar dari mobil. Mobil ini masih muter, Sigit langsung lompat dari mobil. Keluarlah Sigit. Keluarganya Sekar juga pada kebingungan. Kok puter balik? Bule-bulenya Sekar juga pada kebingungan. Ibunya Sekar ikut bingung juga. Ada apa ini? Nah gak lama Sigit langsung lari kan. Karena udah deket banget, udah kelihatan mereka ini udah saling tatap. Cuma bedanya keluarga Sigit masih di dalam mobil. Puter baliklah mobilnya. Di sini Sigit langsung nyamperin keluarganya Sekar dan minta maaf. Saat itu Sigit langsung minta maaf sama Sekar. Sekar, aku minta maaf, aku nggak ngerti tiba-tiba bapak ngajakin puter balik. Dan aku nggak ngerti, saat itu tetangga-tetangga pada lihat. Karena apa? Pada era 90-an, orang yang punya mobil ini jarang. Jadi kalau ada orang datang pakai mobil segala macam, ini udah kelihatan wow banget. Apalagi keluarganya Sigit, bapaknya Sigit seorang dalang. Jadi tetangga-tetangga pada lihat. Pada saat itu Sekar kan malu. Sigit langsung memohon maaf. Sekar, maafin aku juga gak ngerti. Ibu maafin aku, maafin Sigit, maafin tolong semuanya, maafin saya gak ngerti. Ini tiba-tiba bapak ngajakin putar balik. Saya gak ngerti, saya kenapa-napa gak ngerti. Tiba-tiba Sekar ngomong, aku tahu kenapa bapakmu putar balik. Karena apa? Karena ketika bapak sampai sini, bapak lihat kan keadaan rumahku, keluargaku segala macam yang seperti ini. Keluargaku miskin kan? Gara-gara itu kan, percuma. Waktu aku di tempat kamu, bapakmu ngomong, gak apa-apa Nduk, bapak mau nerima keadaan kamu. Apa itu? Kenapa setelah sampai sini bapakmu putar balik? Bapak pikir aku orang kaya? Gitu. Udah, mending kamu pulang. Mending kamu ikut bapakmu. Gak mungkin juga kita bersatu. Aku keluarga dari orang gak punya. Silakan kalau kamu mau pulang. Pulang. Silakan cari yang lain.
yang lebih kaya, yang lebih hebat dari aku, yang lebih pinter dari aku, yang lebih sayang, yang lebih membanggakan bapakmu. Warga-warga mendengar semuanya. Sigit menangis di sini minta maaf. Maafin aku. Sekar langsung masuk kamar nangis karena orang-orang udah pada lihat banyak di sini. Sekar malu di sini. Dan pada akhirnya Sigit ini pulang jalan kaki. Bu Lastri juga sempat menghentikan Sigit. Nah Sigit, iya bu nggak apa-apa, udah ini kesalahan Sigit. Maafin Sekar juga yo. Lagian memang kondisi kita kayak gini. Enggak bu. Sigit juga nggak ngerti kenapa bapak tiba-tiba seperti ini. Maafin Sigit ya bu. Sigit mau kemana? Sigit mau pulang bu. Sigit pulang jalan kaki. Jauh loh rumahnya. Rumahnya jauh. Entah itu nantinya Sigit dijemput sama temennya atau gimana. Apa Sigit mau naik angkot atau nggak ngerti. Udah Sigit jalan kaki. Sigit jalan kaki dan diliatin orang-orang di kampung. Dengan Sigit ini udah pakai pakaian jas. Ganteng, pengen nanyain keluarganya Sekar. Tapi ternyata seperti ini ceritanya. Nah hingga pada akhirnya setelah sampai rumah. Sigit ini ngamuk. Sigit ngamuk. Semua dibanting-banting sama Sigit. Bapaknya ini dengar, kamu apa-apaan? Pak, maksud bapak itu apa? Putar balik, bikin malu orang, diliatin orang. Sigit ini sayang sama Sekar. Bapak kenapa waktu itu ngomong apa adanya mau menerima? Kenapa sekarang bapak langsung putar balik? Pokoknya bapak tidak setuju. Kalau bapak tidak setuju ya tidak setuju. Gak perlu kamu dengar alasannya. Udah. Apa karena gara-gara Sekar ini orang gak punya pak? Udahlah. Kamu gak perlu tahu soal itu. Yang jelas bapak tidak akan merestui hubungan kalian. 2 hari sudah, Sekar gak berangkat ngajar. Sekar hanya diam di kamar. Dan ibunya ini udah bolak-balik menenangkan Sekar. Udah nduk, dengan adanya kamu mengurung diri seperti ini gak akan menyelesaikan masalah. Bangkit. Banyak anak-anak yang ingin dilatih nari sama kamu. Mereka nungguin di sanggar. Berangkat nduk. Nari ini kan kesukaan kamu, hobi yang dibayar. Kalau dengan kamu seperti ini mengurung diri, kasihan mereka. Ayolah, anak ibu harus pinter, harus bisa sabar ngadepin masalah. Akhirnya karena Sekar ini memang benar-benar punya jiwa seorang guru tari dan memikirkan masa depan adik-adiknya. Dengan terpaksa dengan kondisi Sekar yang lagi kacau balau, Sekar berangkat ngajar naik sepeda. Memang jauh, tapi pada saat tahun itu orang naik sepeda ini nggak ngerasain jauh. Beda dengan anak-anak sekarang yang disuruh naik sepeda. Lah kok sepeda sih? Emang nggak ada motor? Emang nggak ada mobil? Emang nggak ada Grab? Emang nggak ada ojek? Emang nggak kan kayak gitu. Tapi kalau dulu ini nggak mau yang namanya berjuang. Punya sepeda ini udah keren banget waktu itu, ya kan? Nah, jalanlah ke tempat sanggar. Di situ Sekar kembali nari. Dan pada saat itu Mbak Asih ini nanya, kamu kalau ngajar yang fokus. Kasihan adik-adik ngikutin gerakan kamu tapi kamunya nggak fokus. Iya mbak. Nggak tahu mbak kenapa mbak. Ada apa lagi? Mimpi lagi? Bukan mbak. Justru malah kemarin itu waktu keluarga Sigit datang. Ini malah puter balik. Katanya mau nanyain ke ibuku. Tapi yang ada malah pada pulang. Aku nggak ngerti mbak. Ya ampun kok bisa gitu Sekar. Sing sabar. Terus Sigitnya gimana? Sigit minta maaf sama aku tapi aku gak maafin mbak. Sakit aku mbak dilihat tetangga-tetangga. Mereka pada datang tapi gak masuk rumah justru malah putar balik. Apa gara-gara aku orang gak punya ya mbak? Udahlah, sekarang kamu fokus sama karirmu. Masalah jodoh bakal ada kok nanti. Iya sih mbak. Sekar galau di sini. Turunlah hujan. Sekar ini masih berada di sanggar. Mbak kok tumben hujannya ya mbak? Deras banget. Aku pulangnya nunggu hujan terang gitu mbak. Iyo, nanti pulangnya sabar. Gak lama kemudian, ini ternyata suaminya Mbak Asih, ini jemput. Suaminya Mbak Asih jemput. Sekar, suamiku dan jemput, aku tak pulang dulu yo. Lah, kamu sama siapa ya Sekar? Udah gak apa-apa mbak, nanti kalau udah reda, Sekar lanjut. Nah, pada saat itu, Mbak Asih ini pulang duluan, dijemput sama suaminya. Sekar sendirian di sanggar karena semua guru-guru udah pada pulang juga. Sekar ini ngalamun. Pada saat Sekar ngalamun, tiba-tiba Sekar ini mendengar suara gendingan. Suara riuhnya gamelan, riuhnya peperangan yang ada di wayang ini muncul lagi di telinga Sekar. Loh, kok suara itu ada? Dan gak lama kemudian suara itu menghilang. Dan menghilangnya suara itu
ini berbarengan dengan hujan ini reda dan suara itu hilang. Kok suaranya itu ada di sini? Udahlah, mumpung terang tak pulang. Akhirnya Sekar ini menutup pintu sanggar dan kuncinya ini dititipin sama warung depan. Jadi depan sanggar ini ada warung untuk penitipan kunci. Jadi guru siapa duluan yang ke situ datang, ya dia ngebuka dan jadwal piket, nyapu segala macam gitu. Oke, kita lanjut ke Sekar. Nah, Sekar akhirnya melaju naik sepeda menuju pulang, kan? Mau pulang nih, mau pulang dan memang harus melewati sawah-sawah, terus kiri kanan masih banyak kebun, nggak kayak sekarang jalanan udah rame, jalanan juga belum diaspal. Pada saat itu Sekar ini naik sepeda. Ini Sekar baru mungkin 5 menit ya, 5 menit jalan, tiba-tiba turun hujan lagi. Turun hujan yang begitu lebat. Ini posisinya habis maghrib. Pada saat itu karena Sekar takut ya kan hujan semakin deras, Sekar ini neduh di warung. Sekar neduh di warung, di situ Sekar ini pesen jahe. Ada warung di situ, warung jahe gitu kan ya, minuman jahe, minuman hangat. Sekar pesen jahe. Mbak Sekar ngajar toh Mbak? Nggih Bu, ini mau pulang kok hujan. Ya udah sini dulu, nanti gampang nunggu hujan reda. Kurang lebih 1 jam sudah, hujan belum juga reda. Kok hujan udah 1 jam gak reda-reda ya Bu? Iya tumben, anginnya terus gede juga. Udah di sini aja dulu, Mbak Sekar. Nanti kenapa-napa di jalan gimana? Iya Bu, numpang neduh dulu. Iya nggak apa-apa, hujan nggak reda-reda. Hingga pada akhirnya, tepat jam 9 malam, hujan sudah mulai reda. Itu pun masih campur gerimis. Akhirnya, karena warungnya juga mau tutup juga, Sekar ngomong sama ibunya. Bu, ini berapa Bu? Ini uangnya Bu. Iya Mbak. Ya udah Bu, Sekar tak pamit. Ya hati-hati Mbak Sekar. Akhirnya Sekar pun setelah dari warung itu tadi melanjutkan perjalanan walaupun masih gerimis. Ini Sekar kurang lebih baru 10 menit Sekar ini mengayuh sepeda ya. Ini mau menuju ke rumahnya. Tiba-tiba hujan kembali turun. Posisi jam 9 malam. Dan pada saat itu rasa jam 9 malam di tahun itu, kalau tahun sekarang ini udah kayak jam 2 malam. Gak ada keramaian di situ, apalagi di pedesaan. Nah, pada saat itu gak ada untuk tempat neduh. Kiri kanan ini kebun-kebun. Akhirnya mau gak mau, Sekar ini neduh di bawah pohon. Di bawah pohon yang besar. Petir bener-bener terus menerus. Sekar ini ketakutan. Pada saat itu hujan semakin besar. Dan tiba-tiba ini Sekar kembali mendengar suara riuhnya gamelan, gendingan, wayang lagi perang segala macam muncul lagi di telinga Sekar. Sekar kebingungan, Sekar bener-bener bingung. Dan pada saat itu mau gak mau karena Sekar takut, apalagi di situ gak ada siapapun. Akhirnya Sekar nekat hujan-hujanan naik sepeda. Dan anehnya suara itu terus mengikuti Sekar. Semakin Sekar ini melaju sepedanya, ini kayuhannya semakin kenceng, suara riuhnya gamelan, peperangan, wayang ini semakin kenceng juga. Singkat cerita, sampailah di rumah. Dan ketika di rumah, suara itu menghilang. Sekar lega. Sekar langsung memasukkan sepedanya di samping rumah. Jadi ada kayak garasi kecil, dibikin pakai papan-papan untuk nyimpen-nyimpen sepeda, barang-barang di situ. Nah, saat itu langsung Sekar ngetok pintu. Assalamualaikum, Bu, bukain Bu, bukain. Gak lama kemudian ibunya bukain. Ya ampun Dok, kamu hujan-hujanan toh. Ibu udah kepikiran Dok. Kok jam segini belum pulang, jam segini belum pulang. Iya Bu, dari tadi Sekar neduh-neduh terus Bu. Ya udah mandi sana, biar gak masuk angin. Akhirnya Sekar langsung menuju kamar mandi. Sekar mandi, takut masuk angin kan. Sekar mandi. Pada saat itu setelah mandi, ibunya ini udah bikinin minum. Dok, ibu tak istirahat yo, ibu ngantuk. Iya Bu, habis ini juga Sekar langsung tidur. Iya Dok, gimana kerjaan kamu hari ini? Aman sih Bu, cuma mungkin lagi gak fokus aja Bu. Mudah-mudahan besok Sekar udah gak kepikiran yang aneh-aneh lagi Bu. Nah gitu toh, kamu harus fokus. Nggih Bu. Akhirnya ibunya tidur. Nah, saat setelah itu Sekar minum teh hangat. Setelah minum teh hangat, Sekar ke kamar. Pada saat itu Sekar langsung tidur. Tak lupalah Sekar berdoa. Nah, ternyata mimpi itu kembali muncul. Sekar dibawa ke alam mimpi tadi. Ini Sekar diperlihatkan wayang sedang bertempur dan lebih parah. Ini anehnya di mimpi Sekar melihat ini ada pertunjukan wayang yang sedang perang. Di situ ada suara gending, gamelan yang riuh mengiringi peperangan tersebut. Ditambah ini posisinya ini suara petir. Ada petir di situ. Dar. Pada saat itu juga Sekar langsung terbangun. Mimpi itu lagi. Pada saat itu Sekar ketakutan, sangat ketakutan. Napasnya terus menerus. Ngos-ngosan Sekar ini. Akhirnya karena Sekar tahu mimpi itu datang lagi, Sekar ini memutuskan udah gak mau tidur lagi nih.
Nah, saat Sekar ini mau duduk ya kan, yang tadinya rebahan, Sekar ini jadi duduk gitu kan, jadi duduk. Sekar ini tiba-tiba melihat ternyata di sampingnya Sekar, tepat di kasur, di tempat Sekar tidur, ini sampingnya. Jadi kan kasurnya ini besar nih, tepat di samping Sekar. Ini tergeletak sebuah wayang kulit. Bum, bum, bum. Sekar tahu kalau itu wayang kakeknya. Sekar langsung teriak, "Ibu! Ibu!" Ibunya langsung keluar. Ibunya langsung keluar dari kamar. Terus, "Ada apa Sekar? Ada apa Sekar?" Ketika ibunya keluar, Sekar ini langsung memastikan, ini ibu beneran gak nih? Ini ibu beneran gak? Ibunya bilang, "Iya, ini ibu. Ibu mau Bu Lastri." "Bu, ada wayang itu Bu." "Mana?" "Gak ada kok." Wayangnya hilang. Wayangnya hilang. Dan pada saat itu Sekar ini masih ngos-ngosan. "Bu beneran Bu, tadi ada wayang Bu." Sekar bingung Bu, Sekar bingung. Mimpi itu muncul lagi Bu, mimpi itu terus-terusan seperti ini Bu. Tadi bener-bener ada wayang Bu. Nah, pada saat itu ibunya ngomong, "Oh berarti mbahmu kangen. Wes, bubuk meneh, istirahat." "Enggak Bu, ibu tidur sini bareng Sekar. Ibu tidur sini bareng Sekar." Akhirnya ibunya tidur bareng Sekar. Dan pada akhirnya Sekar ini gak tidur tapi ditemenin sama ibunya. Sekar nungguin ngantuk banget dan pada akhirnya menjelang subuh Sekar baru ngantuk. Tertidurlah Sekar. Hingga pada akhirnya Sekar dibangunin ibunya ini jam 6:30. "Duk bangun, udah jam 6:30. Ibu tahu kamu semalaman gak tidur. Bangun. Ibu ini mau jalan loh. Ibu mau keliling." Karena ibunya ini kan tukang jamu gendong ya kan. Nah pada saat itu akhirnya Sekar bangun. Sekar ini di dapur ini sambil merenung, sambil bengong. Kok bisa ya kehidupanku seperti ini? Kok seperti ini jalannya? Aku bingung. Sambil Sekar ini minum teh. Setelah itu Sekar mandi. Mandi selesai, Sekar ini langsung ganti baju. Dan gak lama kemudian Sekar terfikirkan, wayang. Semalam kok bisa ada wayang? Semalam kok bisa aku lihat wayang? Dan pada saat itu Sekar teringat kalau itu wayang punya kakek. Kakeknya Sekar, almarhum. Pada saat itu ya kan, ini Sekar langsung menuju ke tempat ruang tengah. Ruang tengah ini jadi ada almari besar. Di situ tempat penyimpanan wayang dari kakeknya. Dibukalah lemari itu sama Sekar. Jegrek. Sekar udah biasa ngebersihin di situ karena ada pernak-pernik yang lain. Ada gelas-gelas, ada apa segala macam, ada vas bunga kecil, apa segala macam. Di situ disimpan di lemari. Jadi kayak hiasan-hiasan. Nah, di tengah-tengah itu ada wayang. Diambillah wayang tersebut sama Sekar. Ini ada satu wayang, gak banyak wayang kok. Ini peninggalan wayang dari kakeknya, almarhum kakeknya. Yang memang benar-benar ini wayang kesayangan. Akhirnya Sekar ini mengambil wayang tersebut. Dan pada saat Sekar ini menggenggam wayang tersebut, tiba-tiba boom, Sekar dibawa ke dimensi lain. Sekar dibawa ke dimensi lain. Dan pada saat itu, ini benar-benar ada ruangan gelap. Itu di situ ada 3 orang. Salah satu di antara orang itu adalah kakeknya Sekar. Nah, 2 orang lainnya Sekar ini benar-benar nggak mengenali karena dari wujudnya ini samar-samar. Dan posisinya Sekar justru malah berada di balik 2 orang tadi. Kakeknya ini ada di depan orang itu. Terus nggak lama kemudian ada 2 orang itu menghadap ke kakeknya. Sekar ini ada di belakang 2 orang itu tadi. Jadi justru yang di sini, yang hadap-hadapan, ini justru Sekar dan kakeknya Sekar. Sekar bisa melihat dengan jelas. Nah, tiba-tiba di situ, ini terdengar dari mulut kakeknya mengatakan, "Ojo podo padu, sana semuanya pulang. Jangan pada berantem, jangan pada ribut, pulang." Kakek mengatakan hal seperti itu. Dan pada saat itu tiba-tiba ada yang menepuk Sekar. Sekar tersadar, keluar dari dimensi tadi. Ternyata yang menepuk adalah ibunya. "Jare wedi karo wayang, katanya takut sama wayang. Kok wayangnya kakek ini diambil?" "Bu, tadi tuh Sekar ini melihat kakek dan ada 2 orang yang Sekar ini gak kenal. Dan mukanya ini karena Sekar ini posisinya dari belakang mereka. Ini kakek ini kayak nyuruh mereka ini jangan pada berantem. Terus menyuruh mereka ini pulang Bu. Sekar melihat dengan jelas." Wes, kamu halu, senengnya. Udah digeletakin. Mana sini wayangnya? Dipegang sama ibunya. Gak kenapa-napa ibunya. Setelah itu ditaruhlah di dalam lemari sama ibunya. Ditutuplah sama ibunya. Udah. Yowes ibu tak berangkat dulu nanti kesiangan. Bu sebentar Bu. Sekar mau tanya Bu. Bu kira-kira Bu, orang yang seumuran kakek dan waktu itu ikut kerja sama kakek, mungkin jadi penabuh gending atau gamelan atau apa gitu, ada yang masih hidup nggak Bu? Yo ibu nggak ngerti Nduk.
Udah lama itu, masih hidup apa enggak ibu udah nggak ngerti. Udah lama banget Duk. Ya nanti kalau tak inget-inget Duk, ibu udah siang ini, ibu tak jalan dulu. Akhirnya ibunya ini keluar. Sekar ini penasaran, ada apa ya? Kok ini wayang kayak ngasih petunjuk. Bersamaan dengan kondisi Sekar yang ini lagi sakit hati, ya kan, lagi galau. Terus pisah sama Sigit. Dengan kemarin terjadi seperti itu, bapaknya Sigit ini malah pulang. Kok pas dengan seperti ini? Hingga pada akhirnya Sekar ini nyari tahu. Sekar ini nyari tetangganya yang paling tua. Nyari di sini Sekar. Kira-kira yang paling tua siapa yo? Oh, Mbah Parman. Siapa tahu Mbah Parman tahu kisahnya kakek. Akhirnya Sekar menuju ke rumahnya Mbah Parman. Kita sebut saja namanya Mbah Parman. Orangnya juga udah tua. Pada saat itu Mbah Parman ini sedang duduk-duduk di depan. Nah, saat itu Sekar langsung ke rumahnya Mbah Parman. Assalamualaikum Mbah Parman. Waalaikumsalam. Sopo yo? Sopo? Sopo toh, Nduk? Saya Sekar, putrinya Bu Lastri. Oh alah Sekar, putuku. Sini duduk. Ada apa, Nduk? Gini, Mbah. Sekar kesini tuh mau nanya, Mbah. Mbah ngerti nggak sih, Mbah? Ada nggak sih orang yang mungkin pernah bantuin kakek, yang kerja sama kakek? Kakek kan dalang, Mbah. Iya, aku ngerti kakekmu dalang. Lah, kira-kira yang seumuran kakek, yang seumuran Mbah, yang masih hidup, mungkin Wiyogo, yang nabuh gamelan atau gending atau apa semacamnya itu, ada nggak sih Mbah yang masih hidup? Sopo yo? Sik Nduk tak eleng-eleng. Oh yo, ada. Kalau nggak salah namanya Kirno. Dia ini yang natain wayang. Sekaligus dia ini kadang main gending juga. Aku inget. Tapi yo, kampungnya agak jauhan, deket pasar. Nanti kamu kesana coba tanya. Namanya ini Kirno. Dulu sering ikut wayang. Yang namanya Kirno di situ kayaknya itu tok. Coba kamu kesana. Emang ada apa toh? Nggak apa-apa Mbah. Memang ada keperluan aja sih Mbah. Untuk tugas. Tugas apa? Tugas kuliah Mbah. Oh, Sekar bilangnya ini tugas kuliah. Padahal Sekar ini udah nggak kuliah lagi. Udah lulus kan Sekar ini. Mbah Kirno ini berperan sebagai Wiyogo. Dikasih alamat ini sama Mbah Parman agar Sekar ini menuju ke rumahnya Mbah Kirno. Nah, pada saat itu akhirnya Sekar ini pulang dulu ke rumah. Sekar pulang dulu ke rumah dan langsung mengambil wayang itu tadi. Sekar ini langsung mengambil wayang tersebut dan dimasukkan ke dalam tas. Dibawalah sama Sekar dengan mengenakan sepeda. Sekar ini menuju ke pasar dekat rumahnya Mbak Kirno. Nah, setelah sampai pasar, Sekar ini nanya sama orang-orang sekitar. Dengan ngos-ngosan yang benar-benar jauh ya kan, tanya, "Pak, numpang nanya rumahnya Mbak Kirno tahu nggak Pak?" Di situ Sekar nanya, "Oh, nggak tahu Mbak, coba silakan tanya lain Mbak." Tanya. Hingga pada akhirnya Sekar menemukan rumah Mbak Kirno. Sesampainya di situ, Sekar ini ketok pintu. "Assalamualaikum." Dok. "Assalamualaikum." Ternyata yang bukain adalah seorang perempuan. Di sini ternyata ini adalah anak dari Mbah Kirno. "Nyari apa ya, Dek?" "Oh, ini Bu, saya mau nanya, Mbah Kirnonya ada nggak Bu?" "Oh, Mbah Kirno ada di belakang." "Ada perlu apa ya?" "Ini Bu, saya ini cucunya Mbah Sumarno. Dulu Mbah Kirno ini kerja sama mbah saya." "Oh, Mbah Sumarno dalang toh? Almarhum?" "Iya Bu, saya cucunya." Ya ampun, masuk Nduk. Ternyata Sekar ini cucu seorang dalang dan dalang terkenal. Namanya Dalang Sumarno. Orang-orang pada saat itu ini menyegani sekali, hormat sekali pada Mbah Sumarno. Pada akhirnya Sekar ini dipersilakan duduk. Dan Mbah Kirno ini keluar. Mbah Kirno ini sudah memakai tongkat. "Loh, siapa yo? Siapa?" Ini lebih tua dari Mbah Parman ternyata Mbah Kirno ini. Nah, pada saat itu Sekar ngomong, "Saya cucunya Ki Dalang Sumarno." "Oh alah, kamu cucunya toh Nduk? Kamu cucunya?" Iya Mbah." "Ada apa Nduk? Ada apa? "Ini Mbah, saya pengen tahu. Saya ini bawa wayang Mbah." Dikeluarinlah wayang dari tasnya. "Mbah, ngerti nggak Mbah? Kenal sejarah dengan wayang ini nggak Mbah?" "Wayang apa toh?" Dibukalah. Pas dilihatkan wayang itu, boom! Mbah Kirno langsung inget. Dan Mbah Kirno pada saat itu nangis. Tiba-tiba nangis Mbah Kirno ini. Karena apa? Mbah Kirno ini deket banget dengan almarhum Mbah Sumarno. Kakek dari Sekar. Yang seorang dalang terkenal pada saat itu. Nah, Mbah Kirno ini bercerita. Nostalgia akhirnya Mbah Kirno. "Aku dulu sering bantuin Mas Marno
kemanapun Mas Marno pergi, aku sering dampingin terus. Bahkan ketika dia pesan wayang ataupun apa, saya selalu ikut, Nduk. Dulu kamu masih kecil, usiamu masih 2 tahun. Kamu sering digendong-gendong. Dan setiap Mbah Marno ini pentas, kamu itu rewel. Kamu yang anaknya Lastri kan? Iya Mbah, dulu kamu sering rewel. Kamu sering mau duduk di samping mbahmu. Lah, terus ini wayang ini sejarahnya apa ya Mbah? Ini wayang kesayangan Mas Marno. Mas Marno sayang banget dengan wayang ini. Ki Marno, Ki Sumarno sayang banget dengan wayang ini. Aku pikir wayang ini sudah nggak ada di rumah. Aku pikir wayang ini sudah pindah tangan. Loh, bentar Mbah. Jadi gini Mbah, saya ini sering mimpi Mbah, kakek ini bertemu dengan 2 orang. Nah, kakek ini selalu bilang, jangan berebut, jangan ribut. Sana pada pulang. Seperti terus Mbah, tapi aku gak ngerti apa dengan maksud itu. Pada saat itu aku megang wayang ini, saya ini kayak membayangkan hal itu Mbah. Ini ada apa ya Mbah? Wayang ini sebenarnya wayang jadi perebutan. Ini wayang keramat Nduk. Wayang keramat Mbah? Iya. Dulu itu Mbah Sumarno, mbahmu, kakekmu, itu punya 2 murid. Ada 2 murid. Yang pertama, Ki Sabto. Dia dalang muda. Nah, yang kedua sama-sama dalang muda. Namanya Ki Siswo. Siswo? Jangan-jangan bapaknya Sigit. Karena Sekar tahu nama dari bapaknya Sigit adalah Ki Siswo. Ki Siswo adalah seorang dalang bapaknya Sigit. Dan ternyata Ki Siswo ini adalah murid dari Ki Sumarno. Ki Sumarno adalah kakek dari Sekar. Apa jangan-jangan jadi gini Nduk. Mereka berdua, Ki Sabto dan Ki Siswo, mereka ini berebut wayang ini. Saya pikir wayang ini ada di Ki Sabto. Karena Ki Sabto ini orangnya lembut, tidak cepat marah. Pada saat itu dia masih muda. Dan kalau sekarang Ki Sabto ini sudah ngajar di mana-mana, bahkan buka sekolah-sekolah. Dia dalang di mana-mana, dia pentas di mana-mana. Nah kalau Ki Siswo mungkin ya pentas tapi nggak seramai Ki Sabto. Mbak pikir wayang ini sudah di Ki Sabto. Nah di sini Sekar baru mikir, apa jangan-jangan gara-gara wayang ini akhirnya Ki Siswo, bapaknya Sigit ini nggak jadi untuk menikahkan putranya dengan aku, dengan saya. Apakah gara-gara wayang ini? Yang dipikir mungkin, pikirnya Pak Siswo mungkin wayang ini sudah di Ki Sabto, ya kan? Sehingga membuat ini jengkel. Oh ini masih cucunya Ki Sumarno nih yang memberikan wayang kepada sainganku. Mungkin pikirnya kayak gitu. Yang akhirnya jengkel. Nah, akhirnya Sekar tahu. Ya udah Mbah, kalau gitu saya pamit dulu. Masih ada yang mau saya kerjakan. Loh, bentar Nduk. Lah kamu kok jalan-jalan kayak gini, bawa wayang kayak gini? Nanti kalau kenapa-napa gimana? Sebentar, tunggu. Nanti takutnya ada apa-apa. Tiba-tiba Mbak Kerno masuk ke kamar dan mengambil kain putih. Kain putih tadi untuk membungkus wayang, barulah dimasukin ke tas. Sebenarnya ada apa toh Nduk? Enggak Mbah, biasa Mbak ada tugas kuliah. Seperti biasa, Sekar kalau ditanya ada tugas kuliah. Karena nggak mau lama-lama. Setelah itu, Sekar pun disuguhin di situ, dikasih makan segala macam. Ayo dimakan dulu. Kamu juga sama cucuku juga. Ayo makan dulu. Mbah Kerno ini panjang umur untungnya. Ini usianya ini udah mungkin kurang lebih udah 90 tahunan. Nah, pada saat itu setelah selesai makan-makan, di situ Sekar pamit. Mbah saya pamit dulu Mbah. Sekar pamit. Langsung Sekar ini menuju ke rumahnya Sigit. Naik sepeda jauhnya minta ampun. Anak sekarang gak mungkin mau. Sekar dengan mengayuh sepedanya menuju ke rumah Sigit. Sesampainya di rumah Sigit, Sekar gak berani langsung masuk. Nanti kalau ketemu bapaknya malah bingung aku mending ketemu Sigit dulu. Pada saat itu ada orang lewat, tetangga situ juga. Mas, aku minta tolong Mas. Ya Mbak, ada apa ya Mbak? Mas bisa minta tolong gak Mas? Panggilin Mas Sigit Mas. Bilang ditungguin Sekar Mas. Tapi kalau ketemu bapaknya, ya udah nggak usah Mas.
Bilang aja nyari Mas Sigit. Kalau bisa sih kalau pas di situ diajak ke sini Mas. Dan pada saat itu orangnya mau ternyata. Akhirnya orangnya ini mengetuk pintu rumahnya Sigit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan ternyata yang keluar bapaknya. Mas ada apa ya Mas? Mas Sigitnya ada nggak Pak? Oh Sigit biasa nongkrong di rumah temennya. Itu yang band-bandan itu. Yang musik-musikan itu. Di tempatnya Arif. Oh nggih Pak. Oh emang ada apa Mas? Nggak apa-apa Pak. Saya ini seneng lihat musiknya Mas Sigit. Untungnya orangnya pintar langsung jawab kayak gitu. Dan pada saat itu orang tadi langsung menyampaikan ke Sekar bahwa Sigit sekarang ada di rumah Arif. Kita sebut aja Arif, teman dari Sigit. Pada saat itu Sekar langsung menuju ke rumah Arif karena Sekar tahu pernah diajak ke rumah Arif. Sekar naik sepeda, wah bener-bener dengan ngos-ngosan muter-muter loh. Ibarat kata kayak keliling kota loh. Naik sepeda. Pada saat itu sesampainya di rumah Arif, ternyata Sigit masih di situ dengan galau. Sigit masih galau, curhat dengan temennya. Apa harus kayak gini terus aku? Aku bingung seperti ini. Bapakku kayak ginilah. Sigit masih ngeluh seperti itu sama temennya. Dan gak lama kemudian Sekar memanggil. Mas Sigit. Sekar. Sekar. Kamu kemana aja Sekar? Kamu kemana aja? Udah tenang. Aku udah tahu jawabannya. Maafin aku juga Sekar. Iya. Sama-sama kita saling memaafkan. Aku udah tahu jawabannya. Kita bakalan bisa bersatu. Maksud kamu Sekar? Ngobrolnya boleh nggak di dalam Mas Arif? Boleh. Ada apa sih? Nggak apa-apa. Aku pengen ngobrol di dalam. Akhirnya Sekar ngajak Sigit ke dalam rumah. Ke dalam rumahnya Mas Arif. Dan pada saat itu Sekar langsung keluarin wayang. Wayang ini penyebab bapakmu tidak merestui hubungan kita. Maksudnya apa Sekar? Iya. Karena wayang ini, Sekar cerita di sini. Kalau baru saja menghubungi Mbah Kirno. Mbah Kirno adalah orang kepercayaannya Ki Sumarno. Sekar cerita juga, kakekku ini namanya Ki Sumarno. Dan bapak kamu, Ki Siswo, bapak kamu, Pak Siswo, ini adalah murid dari kakekku. Dah, murid kakekku ini gak cuma bapakmu, tapi ada dalang-dalang muda lainnya. Nah, pada saat itu, wayang ini jadi perebutan. Dipikirnya bapakmu, wayang ini sudah berada di tangan orang lain. Ini yang membuat bapakmu ini jengkel. Ayo kita kasihkan wayang ini kepada bapakmu, kita perlihatkan. Agar kita bisa menikah. Sigit senang di sini. Ayo kita sekarang ke rumahku. Nah pada akhirnya Sigit sudah mendengar penjelasan itu tadi. Sigit dan Sekar langsung menuju rumah Sigit. Assalamualaikum bapak. Bapak duduk sini pak. Duduk pak. Ada apa? Hah Sekar. Ada apa kamu kesini Sekar? Enggak pak. Justru Sekar kesini pengen jelasin ke bapak. Ini pak. Coba lihat wayang ini. Dibukalah wayang tersebut. Hah? Wayangnya guruku Ki Sumarno. Bum. Iya pak. Kenapa ada di kamu Sekar? Kenapa ada di kamu wayang itu Sekar? Aku pikir di Sabto, sainganku. Ternyata wayang masih ada di kamu Sekar. Iya pak. Wayang ini masih ada di lemari tersimpan rapi. Dan memang kakek tidak memberikan kepada siapapun. Ini menurut penuturan Mbah Kirno. Kalau wayang ini dulunya juga sama untuk perebutan. Tapi nyatanya masih ada di rumah saya pak. Pak Siswo senang banget nih. Ki Siswo senang banget nih. Wayang itu penuh sejarah. Dan wayang itu wayang keramat Sekar. Di sini Sigit ngomong. Sudah kan pak? Sudah jelas semua. Sudah gamblang semua. Berarti Sigit bisa tetap menikahi Sekar kan pak? Tidak. Bapak tetap tidak setuju. Sekar kaget. Kayak usahanya ini semacam gagal gitu kan. Usaha udah kesana kemari nyari tahu kuncinya. Jawabannya ada di wayang segala macam ini. Sampai ke rumahnya Sigit menjelaskan dengan seperti itu. Naik sepeda bolak-balik segala macam. Ternyata gagal. Bapaknya Sigit bersikukuh tetap tidak mau menerima Sekar sebagai calon menantunya. Tidak mau menerima Sekar sebagai menantunya. Saya tidak akan merestui hubungan kalian. Tetap saya tidak setuju. Sekar, sekarang berikan wayang itu, nanti bapak ngasih uang ke kamu. Enggak pak, tidak bisa pak. Ini peninggalan dari kakek saya. Sekar, berikan ke bapak Sekar. Berapapun yang kamu mau Sekar. Tidak pak, maaf. Dibungkuslah wayang itu tadi sama Sekar dengan mengenakan kain tadi, dimasukkan ke tas dan Sekar ini keluar rumah, meninggalkan Sigit. Sakit lagi Sekar. Mengayuh sepeda sepanjang jalan, nangis Sekar dengan membawa wayang itu tadi.
Pada saat itu, Sigit ini ngomong sama bapaknya, "Pak, ini Sekar malah pergi, Pak. Ini gimana, Pak? Bukankah ini semuanya udah jelas, Pak?" "Kenapa? Kamu tahu kenapa bapak tidak merestui hubungan kalian?" "Iya, apalagi, Pak? Sigit kurang apa? Bapak ini pikirannya di mana coba? Sekar ini udah berjuang untuk menjelaskan ini. Dan wayang kesayangannya ini udah ketemu. Ini apa lagi, Pak? Wayang kesayangan bapak ini udah ketemu. Ini kenapa lagi?" "Kamu pengen tahu jawabannya? Tanya sama ibunya Sekar." Ibunya Sekar. Dan pada saat itu Sigit ngejar Sekar dengan menggunakan motor. Dikejarlah sama Sigit. Setelah dikejar, ini di sawah, Sekar ini sedang nangis ini sambil ngayuh sepeda. "Sekar, tungguin Sekar, biar aku jelasin Sekar. Udah sana pulang, udah sana pulang. Udah cukup. Percuma aku berjuang. Sekar, tolong dengerin aku. Justru ini akan ketemu titik jawabannya. Bapakku tadi bilang kalau yang tahu jawabannya adalah ibumu." "Ibuku?" "Iya, Sekar. Ayo, kita coba cari tahu. Kita cari tahu lewat ibumu. Apa yang terjadi sebenarnya?" Akhirnya mereka barengan. Akhirnya Sekar ngayuh sepeda dan Sigit bawa motor pelan-pelan. Sigit sudah ngomong, "Apa kamu yang mau bawa motor?" "Nggak usah, aku naik sepeda aja." Pelan-pelan akhirnya sampailah di rumah Sekar. Saat di rumah Sekar, di sini ibunya ini udah di rumah. "Kamu dari mana aja, Tondo?" "Bu, Sekar sudah keliling-keliling, Bu. Sekar sudah ketemu dengan Mbak Kirno. Sekar sudah tahu jawabannya. Ternyata wayang ini adalah wayang keramat. Dan ini wayang perebutan antar dalang. Dan salah satu dalang itu adalah bapak dari bapaknya Sigit." "Iya, Nak Sigit, gitu Nak Sigit. Ibu nggak begitu tahu. Ibu nggak tahu. Kok ibu bisa nggak tahu ya, Bu?" "Bu, dan bapaknya Sigit tadi," kata Sigit, "ini bilang kisah ini sebenarnya ibu yang tahu. Ada apa, Bu, sebenarnya?" Sigit pun bilang, "Iya, Bu, Bapak Sigit kan belum pernah ketemu ibu, Bu." "Kenapa kok Bapak Sigit bilang ibu yang tahu, Bu? Ada apa ya, Bu?" "Jadi gini, Nak. Sebenarnya waktu Sekar pertama ngomong sama ibu, Sigit itu putranya siapa, ibu juga udah tahu sebenarnya, Nak." "Ibu kenapa nggak ngomong, Bu?" "Dengerin ibu ngomong dulu. Sekar, sabar Sekar. Biar ibu jelasin," kata si Sigit. Dan di sini ibunya Sekar ngomong, "Ibu itu dulu seorang sinden. Ibu itu bekerja di tempat kakekmu, Ki Sumarno. Pada saat itu, kakek ini mempunyai anak seorang laki-laki, namanya Bambang. Bambang adalah bapakmu, Sekar. Nah, berjalannya waktu, lahirlah kamu, Sekar. Mungkin ketika kamu ini usianya 2 tahun, pada saat itu, ibu ini pengen membantu perekonomian keluarga. Dan akhirnya ibu ini sering ngambil job dimanapun. Gak cuma Ki Siswo, gak cuma mbahmu. Pada suatu ketika tampil sama Ki Siswo. Pertunjukan wayang ini selesai subuh. Bapakmu ini belum jemput. Nah, Ki Siswo ini mau mengantarkan. Setelah sampai rumah, ya, ini bapakmu baru terbangun mau jemput ibu. Bapakmu langsung ngamuk. Kamu di kamar masih tertidur pulas, nah. Bapakmu langsung ngamuk. Dan pada saat itu juga Ki Siswo ini diusir. Begitu juga ibu dimaki-maki. Katanya ibu ini selingkuh. Padahal ibu ini selalu nolak. Bapakmu seperti itu menuduh ibu yang enggak. Ibu sampai cerita sama adik-adiknya bapakmu, bule-bulekmu. Bule-bulekmu itu tahu, Nak, cerita sebenarnya. Sekar bengong di sini. Oh, pantas, Bu, pada saat itu waktu Sekar kecil, Sekar ini selalu tanya bapak, "Ibu kemana? Ibu kemana?" Kata bapak dengan gampang bilang, "Entah ibu kemana, udah meninggal mungkin. Entah ibu pergi kemana, udah jangan nanya ibu." Sekar selalu dibegitukan sama bapak, Bu. Nah, hingga pada akhirnya, Nak, kamu itu dirawat bulekmu. Dan begitu juga bapakmu, tapi bapakmu ini sakit-sakitan. Dan gak lama kemudian, kabar Pak Ki Sumarno meninggal ini sempat menggegerkan warga. Ibu dengar pada saat itu. Ibu ini pengen datang, takziah. Tapi pasti bapakmu ngamuk. Nah, gak berselang lama, bapakmu juga meninggal. Kamu ikut sama bule di rumah ini. Untuk masalah wayang, ibu gak tahu. Ibu benar-benar gak tahu kalau masalah wayang. Yang jelas ini wayang dari kakekmu, mbahmu. Nah, ketika kamu besar, bulekmu mungkin menjelaskan ke kamu toh? Iya, Bu. Bule jelasin kalau ibu ini tinggal di suatu tempat. Akhirnya Sekar ini jemput ibu. Iya, barulah kita ketemu kan, Dok? Kita ketemu terus ibu baru diajak kamu ke sini kan? Hidup bareng kamu kan? Itu pun kamu udah besar. Itu pun saat kamu udah sekolah.
kamu jemput sama bule kan? Ingat? Iya Bu. Hingga akhirnya kan sekarang kita hidup bareng nak. Tapi untuk masalah ibu kenapa-napa sama bapakmu Sigit, ibu gak pernah gimana-gimana. Yang jelas ibu itu nolak cintanya. Lah mungkin dia sakit hati akan itu. Pemirsa di rumah penasaran gak sih kenapa ibunya Sekar ini tidak jujur? Ketika awal kedekatan Sekar dan Sigit, dan pada saat itu pasti kan yang namanya orang tua kan tanya, oh putranya Dalang ya, Dalang siapa? Pasti kan seperti itu. Pasti di sini Sigit memperkenalkan kan kalau ayahnya adalah seorang Dalang dan nama ayahnya adalah Ki Siswo. Nah kenapa ibunya ini tidak langsung ngomong ke Sekar? Karena pikir ibunya, oh mungkin ini udah sadar dan membuka lembaran baru. Belum lagi kan Sekar ini udah sering main ke sana. Pikir ibunya, Sekar pun sudah memperkenalkan. Nah di sini ternyata Sekar ini benar memperkenalkan, tapi memperkenalkan Lastri seorang tukang jamu, bukan Lastri Sinden. Karena pada sebenarnya yang dikenal Pak Siswo adalah Lastri Sinden. Tapi pada saat Pak Siswo ini nanya, Pak Siswo bapaknya Sigit ini nanya ke Sekar, kamu putrinya siapa? Bapak saya udah almarhum. Ibu saya namanya Lastri, kerjanya tukang jamu. Nah disinilah Pak Siswo ini nggak kepikiran kalau yang dimaksud adalah Lastri yang sama. Dan di sini ibunya menambahi. Nah, tapi kalau soal wayang sekali lagi ibu tidak tahu menau. Benar-benar ibu tidak tahu menau. Ibu nggak ngerti. Karena pada saat itu ibu diusir, ibu pulang ke rumah mbahmu, ke tempat ibunya ibu. Nggak lama kemudian akhirnya Sigit bilang sama Sekar, Sekar, aku mau ngobrol. Sepertinya ada sesuatu hal yang aku sampaikan tapi tidak di sini. Oh ya udah, tak ngomong sama ibu dulu. Bu, Sekar mau keluar dulu sama Sigit sebentar Bu. Iya Nduk, hati-hati, jangan jauh-jauh. Iya Bu. Akhirnya mereka ini keluar, mereka ini ngobrol di suatu tempat. Sigit ini ngomong sama Sekar, Sekar, sekarang kita sudah tahu ternyata latar belakang orang tua kita ini seperti ini ceritanya. Ini bapak tetap gak setuju karena bapak ini pernah ditolak sama ibumu, ya kan? Nah ini biar kita tetap jadi nikah. Bagaimana kalau kita berhubungan badan agar kamu hamil? Sekar langsung mikir, tapi hanya itu satu-satunya cara agar kita tetap bersatu. Tapi aku kan bakal tanggung jawab Sekar. Dengan begitu bapakku ini tidak bisa mengelak lagi udah. Entah itu kedepannya gimana keluarga kita, bapakku, ibumu, ini gimana kedepannya mau tegur sapa atau enggak atau gimana. Yang jelas kita bisa bersatu Sekar. Gimana menurutmu Sekar? Singkat cerita, akhirnya mereka berhubungan badan di rumah Arif, temennya Sigit. Yang memang rumah Arif ini kosong, yang biasa buat kumpul anak-anak muda, termasuk teman-temannya Sigit, teman-temannya Arif kumpul di situ. Nah, berjalannya waktu akhirnya Sekar pun hamil. Sekar mengabarkan ke Sigit. Sigit seneng banget di sini. Pada saat itu Sigit ini sedang di luar, tiba-tiba saudara-saudaranya Sigit dari bapaknya ini mencari Sigit. Sigit ini sedang ngumpul nih, Sigit sedang ngumpul di Arif, ini merayakan bakalan Sigit ini nikah. Ngomong sama teman-temannya, aku bakalan nikah karena Sekar sudah hamil. Sekar sudah menjelaskan sama ibunya khawatir tapi aku menenangkan. Teman-temannya senang mendengar kabar itu. Nah, pada saat itu, ini saudaranya Sigit datang dan langsung mengabarkan, Sigit kamu pulang nak, kamu pulang. Ada apa ini? Ada apa? Dan gak lama kemudian Sekar pun datang. Ini ada apa? Sekar juga bingung juga. Kedatangan Sekar ke rumah Arif ya kan, pertemuan mereka, Sekar ini mau ngabarkan bahwa ini udah bener, ibu terserah kita. Dan saat mendengar kabar hamil ibu ini, ya udah apapun yang terjadi kalian yang menjalani. Karena ibu tahu cinta kita seperti apa. Awalnya ibu kaget. Nah ini saudara Sigit, ini langsung ngomong sama Sigit, Sigit, ayo pulang nak sekarang. Bapakmu genting. Gentingin apa? Bapak kenapa Thomas? Udah ayo Sekar, kita kesana bareng aja. Udah ayo kesana. Akhirnya pada datang ke rumahnya Sigit. Sesampainya di sana, ternyata keluarga sudah ngumpul. Keluarga sudah ngumpul di situ. Bapaknya Sekar ini sekarat, udah muntah-muntah, darah parah banget. Pada saat Sigit pulang, tiba-tiba bapaknya yang samping-sampingnya udah ada keluarga. Bapaknya ini ada di kasur, tiba-tiba ini minta duduk. Setelah sudah duduk, ini bapaknya ini ngomong sama Sigit. Sigit, kamu melakukan hal apa? Kamu melakukan hal apa? Ini berdampak pada bapak. Yang awalnya Sigit ini mau jujur kalau Sekar ini hamil, ini jadi kebingungan nih Sigit. Aduh, gimana ya? Sigit, kamu melakukan apa? Apa yang kamu lakukan? Dan ada apa dengan Sekar di sini? Sekar bingung di sini. Nah, pada akhirnya Sigit pun jujur sama bapaknya. Iya Pak, tapi bapak ini kenapa? Apa yang kamu lakukan? Jawab pertanyaan bapak. Jangan malah bertanya. Muntah lagi di sini. Di sini om-omnya Sigit ya kan kiri kanan di situ udah pada nungguin semua.
Tantenya Sigit segala macam ada di situ. Sigit ini cinta sama Sekar. Dan tidak ada orang yang bisa menghalangi percintaan Sigit dan Sekar, Pak. Sigit sangat sayang Sekar. Dan sekarang Sekar hamil, Pak. Bum, 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 bum. Kurang ajar kamu. Kurang ajar kamu. Kamu sudah lancang. Tidak mendengarkan orang tua. Bum. Pak, tapi Sigit cinta dengan Sekar, Pak. Sekar pun ikut ngomong. Iya, Pak. Sekar sayang sama Sigit. Dan sekarang Sekar hamil, Pak. Semua pada tercengang. Terus kenapa, Pak? Ada apa? Sementara Ibu Sekar ini sudah merestui hubungan kita, Pak. Sudahlah, tutup lembaran yang lama, Pak. Kita buka lembaran baru. Terimalah Sekar jadi menantu Bapak. Dan sekarang kita ke rumah sakit. Ini tidak akan mempan dibawa ke rumah sakit. Karena sakit ini gara-gara kamu. Kenapa harus gara-gara Sigit, Pak? Debat di situ. Kalau kamu meneruskan ini dan sampai ke jenjang pernikahan, kalian bakal celaka. Gak cuma bapak, kalian bakal celaka 7 turunan. Celaka 7 turunan maksud bapak? Semua juga tercengang pada terdiam. Kalian tahu kematian dari kakek Sumarno, meninggalnya kakek Sumarno waktu Sekar masih kecil. Itu yang membunuh adalah bapak. Kenapa bapak lakukan itu? Hah, bapak membunuh kakek saya. Karena bapak menginginkan wayang itu. Dan wayang itu bapak pikir ada di Sabto. Karena Ki Sumarno, kakeknya Sekar, itu lebih sayang Ki Sabto ketimbang saya. Ketimbang bapakmu, Ki Siswo. Tahu kamu, bapak di situ tidak terima. Apalagi Ki Sabto. Banyak pertunjukan-pertunjukan yang menggunakan jasanya ketimbang bapak. Di sini bapak tidak terima. Dan pada akhirnya, bapak ini lelakon pesugihan dan menumbalkan Ki Sumarno, kakekmu Sekar. Hah? Kakekku jadi tumbal? Dan ritual yang saya lakukan, yang bapak lakukan, ini persyaratannya. Ini tak boleh. Bila ada keluarga dariku menikahi salah satu dari keluarga Sumarno, keturunan semua dari Sumarno, ini akan celaka. Boom! Sigit kaget di sini, kewalahan. Sigit bingung nih. Lah, kok kayak gini? Dan ini berlaku 7 turunan. Ini pantangan ternyata hubungan antara keluarganya Ki Siswo terhadap keluarganya gurunya. Gurunya siapa? Gurunya adalah Ki Sumarno, kakek dari Sekar. Ini karena dipikirnya wayangnya ini dikasihin Ki Sabto, akhirnya Ki Siswo bapaknya Sigit ini kayak nggak terima. Oh, dikasihin murid yang satunya. Saya nggak diterima nih. Saya nggak dikasih wayang nih. Oh, tak tumbal ke. Belum lagi cintanya ditolak. Dan Pak Bambang, bapaknya Sekar, ini anak kandung dari Ki Sumarno. Tambah jengkel lagi kan. Ini yang membuat emosi di sini. Dan akhirnya menumbalkan bapaknya Bambang, yaitu Ki Sumarno, kakeknya Sekar. Tapi persyaratan dari pesugihan tersebut, ini 7 turunan tidak boleh menikah antara keluarga Ki Siswo dengan keturunan semua keluarga Sumarno. Nah, pada akhirnya Ki Siswo ini mulai muntah-muntah terus, muntah, dan pada akhirnya udah nggak kuat lagi. Dan terpaksa keluarga setelah udah ketemu Sigit segala macam, Sigit meminta agar bapaknya dibawa ke rumah sakit. Tapi di tengah perjalanan, Ki Siswo meninggal. Ki Siswo meninggal. Nah, ini gimana mereka berdua? Dan siapa Ki Sabto? Kenapa kok Ki Sabto ini yang lebih disayang oleh Ki Sumarno? Akan saya jelaskan nanti. Akhirnya Ki Sumarno dimakamkan. Dan yang takziah ini banyak sekali. Nah, setelah dimakamkan, ada pengajian segala macam, berjalannya waktu, akhirnya akhirnya usia kandungan Sekar semakin membesar hingga harus segera ada acara pernikahan. Tapi di sini Sigit mengalami hal yang aneh. Sigit ini sering pusing sendiri dan sering muntah Sigit ini. Tapi tidak darah. Anehnya ketika makan muntah lagi makanan itu tadi. Ini ada apa aku? Apakah kutukan itu berlaku? 7 turunan. Di sini Sigit muntah-muntah terus. Nah, hingga pada suatu hari terjawab sudah. Ketika Sigit berada di rumah Sigit, karena mereka belum menikah kan, Sekar berada di rumah Sekar. Pada malam Jumat Kliwon, lemari tempat penyimpanan wayang ini tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Sekar terbangun. Lemari kenapa ya? Ada apa ya? Sekar terbangun. Ibunya sedang tertidur. Perut Sekar udah mulai kelihatan buncit di sini. Nah, di sini Sekar berjalan menuju ke lemari tersebut. Dan pada akhirnya Sekar di sini memberanikan diri. Dengan Sekar ini ngomong, "Kakek, tolong aku kakek.
tolong aku. Sekar butuh pertolonganmu kakek. Akhirnya Sekar memberanikan diri, membuka lemari itu tadi, dan mengeluarkan wayang. Wayang tersebut dipegang erat oleh Sekar, dan Sekar memejamkan mata sambil mengelus perutnya. Kakek, Sekar sedang hamil kakek. Tolong kakek, tolong Sekar. Tiba-tiba Sekar langsung masuk ke dimensi lain. Di sini tiba-tiba terdengar suara dengan jelas. Cucuku, bilang sama calon suamimu agar dia melanjutkan menjadi seorang dalang. Tiba-tiba Sekar tersadar, hah? Mas Sigit kan gak suka wayang. Mas Sigit gak pengen jadi dalang. Selalu berdebat dengan bapaknya. Tapi apakah ini akan bisa menolong? Sekar bingung, Sekar cerita sama ibunya. Sedangkan ibunya ini gak tahu menau, bingung. Pada keesokan harinya ya kan, ini Sekar sama ibunya ini menuju ke rumah Sigit. Pada saat itu naik dokar, naik andong ke rumah Sigit. Sesampainya di rumah Sigit, ternyata Sigit sudah dilarikan ke rumah sakit. Sigit sudah sakit parah. Mulailah Sigit di sini keluar darah Sigit. Sekar langsung menuju ke rumah sakit. Setelah sesampainya di rumah sakit, Sigit sudah dirawat. Berapa jam kemudian Sigit agak mendingan, Sekar barulah masuk ke ruangan. Di situ sudah ada saudara-saudaranya Sigit. Sigit, aku sudah nemu jawabannya, kamu pasti sembuh dan kutukan ini pasti akan berhenti. Ada apa Sekar? Gimana caranya? Cuma satu caranya Sigit. Kamu harus melanjutkan, mendalang. Karena wayang itu, ini semacam ada nyawa. Dan minta terus-menerus generasinya ini melanjutkan. Tapi Sekar, aku gak suka wayang. Aku gak ngerti cara mendalang. Belajar pasti bisa. Yang penting kamu mau dulu. Janji sama aku. Kalau ini udah mendingan, ayo belajar. Tak antar kemanapun. Kamu mau belajar di mana? Tapi ini bertentangan dengan aku gak ngerti wayang dan aku benci. Dari kecil bapakku selalu seperti ini. Selalu menyuruhku jadi dalang. Ini demi cinta kita. Dan pada saat itu ibunya masuk, Bu Lastri masuk. Nah Sigit sayang kan sama Sekar? Nggih Bu, lakukan nak. Dan pada akhirnya setelah Sigit agak mendingan, Sigit sudah boleh dibawa pulang. Tapi di sini Sigit agak sedikit sering kambuh karena belum menikah untungnya. Ini kalau menikah ini bakalan ngeri kalau Sigit ini belum menjadi seorang dalang. Tapi gimana nih caranya Sigit menjadi dalang? Sekar dari rumah ini membawa wayang tersebut, wayang yang dari kakek. Dibawalah ke rumah Sigit. Dan Sekar menyerahkan wayang itu pada Sigit. Coba pegang wayang ini. Apa yang kamu rasakan? Nah disinilah ketika Sigit memegang wayang tersebut. Apalagi itu adalah rumahnya Ki Siswo. Dimana Ki Siswo pernah melakukan ritual untuk membunuh kakek dari Sekar, Ki Sumarno. Sigit megang wayang itu tersebut. Mungkin energi yang di situ walaupun Ki Siswo udah meninggal, tapi energi negatif apa segala macam ini mungkin masih di situ kan atau apa. Tiba-tiba saat Sigit megang wayang tersebut, ini Sigit ini bak seorang dalang. Sigit langsung memainkan wayang tersebut. Sigit langsung memainkan wayang tersebut. Sigit langsung memainkan wayang tersebut. Seolah-olah Sigit ini dalang. Dan Sigit ini bingung. Loh, ini tanganku kenapa? Tanganku kenapa? Tanganku kenapa? Sigit memainkan wayang tersebut. Sekar di sini tersenyum. Dan saat itu juga ini dibarengi di luar. Ini kayak ada angin berhembus keluar dari, justru malah udaranya ini dari luar rumah. Ada apa ini? Tak lama Sigit langsung melepaskan wayang itu tersebut. Pada saat itu Sigit ngomong, terus kalau aku mau belajar, terus aku siapa yang akan ngajarin aku? Sekar mikir, Mbah Kirno tapi dia bukan seorang dalang. Ki Sabto. Siapa Ki Sabto? Ki Sabto adalah saingan bapakmu. Ki Sabto. Yang bapak pikir wayang ini ada di dia. Iya betul. Nah pada saat itu mereka berdua menuju ke Ki Sabto dengan membawa wayang tersebut. Dengan kondisi Sigit yang belum begitu sehat. Diantar oleh omnya Sigit. Sesampainya di rumah Ki Sabto, ya kan? Di sini Sekar langsung menjelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istrinya Ki Sabto, seorang sinden juga. Dan di sini Sekar menjelaskan kalau Sekar adalah cucu dari Ki Sumarno. Pada saat itu Ki Sabto sedang tidur sampai dibangunin sampai sama istrinya. Ini senang banget. Ada cucunya guruku. Karena memang sangat hormat sekali sama almarhum Ki Sumarno, Ki Sabto ini. Akhirnya ditemuin, kamu cucunya Ki Sumarno, guruku. Iya, ini wayangnya. Nah pas ketika melihat wayang tersebut, Ki Sabto ini benar-benar sumringah. Justru
Ini nggak langsung memegang wayang tersebut. Ini memberikan penghormatan kepada wayang tersebut. Beda dengan Ki Siswo, bapaknya Sigit. Ini kayak memberikan suatu penghormatan atau apa gitu. Memberikan penghormatan kepada wayang tersebut. Aku pikir wayang ini ada di Ki Siswo. Nah Sigit tiba-tiba ngomong, saya putranya Ki Siswo. Loh, lah terus wayang ini di mana? Di tempatmu apa gimana? Sekar bilang, kakek tidak memberikan ke siapapun dan masih menyimpan rapi di lemari. Wayang ini wayang keramat, nak. Ketika ada pertunjukan, walaupun wayang ini tidak dimainkan, wayang ini selalu dibawa, nak. Nah, pada akhirnya Sekar ini menjelaskan semuanya. Dan pada akhirnya Ki Sabto mau mengajarkan cara mendalang kepada Sigit. Mulai besok sore ikut latihan. Nanti tak kenal-kenalin sama bapak. Ada teman-teman bapak juga. Ada yang seumuran kamu. Karena memang Ki Sabto ini membuka sanggar. Membuka sanggar latihan wayang. Dan ternyata nggak cuma wayang kulit. Di sini ada wayang orang juga. Pertunjukan wayang orang yang diperankan oleh orang asli. Ternyata Ki Sabto membuat sanggar. Nah disinilah Sigit akhirnya belajar. Dan anehnya ketika sudah mulai latihan, Sigit mulai latihan walaupun Sigit ini nggak terpaksa, dalam kondisi terpaksa. Anehnya udah nggak mulai muntah-muntah lagi. Jeda mulai berkurang. Muntahnya ini yang awalnya ini jedanya deket-deket, ini mulai berkurang. Dan hingga keberapa harinya benar-benar sudah tidak muntah lagi. Mereka saling berpelukan. Kita jadi menikah, kita jadi menikah. Hingga pada akhirnya dengan perut yang sudah besar terpaksa melakukan pernikahan tanpa rasa malu. Mereka melakukan pernikahan dan digelar dengan acara hiburan wayang Ki Sabto. Dan di tengah-tengah pertunjukan, Sigit ini naik ke panggung. Sigit ini memainkan wayangnya. Di sini riuh penonton, sorak-sorak penonton. Pada saat itu, Sekar ini duduk di pelaminan. Sigit ini memainkan wayang. Sigit ini memainkan adegan peperangan. Dan riuhnya gamelan. Bum, 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 bum. Ini sama persis, kondisinya ini sama dengan mimpinya Sekar. Persis. Cara mainnya wayang, gerakannya wayang, apa yang Sekar lihat ini sama dengan mimpinya Sekar. Terjawab sudah, boom. Hah? Inikah yang di mimpiku? Terwujud, ternyata pesta besar. Pernikahan Sekar dan Sigit. Ini seperti bak ramalan yang terjadi. Berjalannya waktu akhirnya Sekar pun lahir. Putra dari Sekar dan Sigit. Yang nantinya digadang-gadang melanjutkan Ki Sigit. Boom! Yang melanjutkan Ki Sigit. Karena ini suatu kebudayaan yang harus terus-menerus dijalankan. Wayang kulit segala macam. Jangan sampai ya kan, akhirnya kebudayaan-kebudayaan kita ini diakui bangsa lain. Ini kan sudah terjadi nih. Banyak kebudayaan-kebudayaan kita ini diakui bangsa lain. Terlepas dari ini wayang keramat atau apa segala macam, wayang merupakan suatu kebudayaan Indonesia. Karakternya Indonesia. Ini jangan sampai ini diambil sama bangsa lain. Nah, buat teman-teman yang di rumah, buat adik-adik, kakak-kakak semuanya, ini yang masih belajar gitu kan ya. Alangkah baiknya kita mulai mengenal wayang. Yang belum kenal dengan wayang, coba tanya-tanya, coba searching di Google, searching di YouTube. Apa itu wayang? Inilah ciri khas karakter Indonesia, karakteristik yang dimiliki oleh bangsa kita. Terlepas dari hal mistis dan lain-lain ya. Kalau saya rasionalnya menanggapinya seperti itu. Edukasinya di sini kita harus terus melestarikan kebudayaan kita. Karena wayang ini benar-benar mengajarkan kita. Yang tahu tentang wayang segala macam, wayang ini bisa mengajarkan kita tentang hidup pola kita gimana yang agar lebih baik lagi. Karena tokoh-tokohnya ini mewakili watak-wataknya. Tokoh-tokoh di perwayangan. Nah, berjalan waktu, anaknya ini udah besar gitu. Nah, itulah kisahnya. Dan mereka ini hidup bareng ya kan. Dan alat-alat dari Ki Siswo ini memang benar-benar akhirnya dipakai oleh Sigit. Alat-alat wayangnya itu tadi. Rumahnya Sigit ya kan ini dipergunakan untuk latihan, hanya untuk latihan. Nah Sigit sendiri ini menempati rumahnya Sekar. Ini rumahnya Ki Sumarno. Almarhum Ki Sumarno. Itulah seperti itu berjalannya waktu terus menerus anaknya ini tumbuh besar. Sekar dan Sigit mengirimkan cerita ini setelah melihat tayangan ini. Kisah yang sudah lama sekali. Dan sekarang Bulastri sudah almarhum. Bulastri sudah almarhum. Beliau ini benar-benar jadi korban pada saat itu. Dipikirnya Bulastri ini dekat dengan Pak Siswo. Pak Bambang, bapaknya Sekar ini, dia ini cemburu. Sehingga langsung ini menuduh karena pulangnya bareng.
sampai pagi lagi gitu kan. Yang namanya juga wayangan, pas sampai pagi terus dianggapnya mereka ini kencan atau apa selebihnya gitu. Nah, pada akhirnya Bu Lastri ini diceraikan. Bu Lastri nggak tahu nih cerita selanjutnya. Karena pada saat itu nggak boleh bawa Sekar. Dari keluarga besarnya Sumarno ini nggak boleh. Padahal di situ Sekar ini masih balita kan, masih butuh ibunya. Tapi dari keluarga Ki Sumarno ini nggak memperbolehkan. Dari keluarga Ki Sumarno, dari keluarganya Bambang, bapaknya Sekar ini nggak memperbolehkan. Apa daya ibunya ini pergi ke tempat ibunya Bu Lastri di situ. Setelah Sekar besar akhirnya boleh dijemput dan hidup bareng. Itulah ceritanya. Nah ini bener-bener ngapalinnya agak lumayan sulit banget. Karena sampai berjam-jam saya ngapalin dari tim segala macam. Ini nanti kisahnya seperti ini urutannya seperti ini, dari pengirim seperti ini. Nanti kalau kurang paham seperti biasa telepon segala macam. Nah seperti itu ceritanya. Dan saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Dan di cerita tadi banyak edukasi-edukasi yang baik, yang buruk dibuang gitu. Buat teman-teman yang sudah ngirim cerita dan belum dibacakan, mohon bersabar. Karena bener-bener banyak sekali. Dan ketika saya jawab WA ini terlambat, mohon dimaafkan. Karena apalagi sekarang bulan puasa ya, kalau siang puasa ngapalin cerita bingung gitu kan, belum lagi ditambah syuting, saya nggak minum gitu kan ya, harus syutingnya ini 2 kali, siangnya ini raw ya kan, malamnya ini Yoska Official, jadi mohon dimaklumi ya. Dan buat teman-teman yang mau kirim cerita masih boleh kok, masih boleh, bukan berarti tidak boleh ya, masih boleh. Caranya gimana? Kirim per paragraf ceritanya, nih seperti ini ya. Kalau udah dikirim seperti ini per paragraf, dengan seperti ini saya ini mudah menghafal gitu. Kirimnya kemana? Kirim ke DM Instagram saya @dodosinjul. Atau kalian bisa kirim ke nomor WA saya. Walaupun kalian nggak ngirim cerita, kalian bisa save nomor WA saya. Sekaligus kalau ada tayangan baru, kalian bisa langsung dapat notifikasi dari WA saya. Ini nomornya 0858 704 333336. 3-nya 4 kali. Nih. Oke, udah di-save. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian. Saya berdoa mudah-mudahan puasanya ini diterima Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya diterima ya kan, semuanya diterima, dan yang pasti banyak rezeki melimpah, dan nanti pas lebaran ini sukses, ketemu keluarga, bahagia, merdeka. Asik. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita.